kami adalah mahasiswi dari MTS Kali ini, program studi D3 Farmasi. Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan siswa taman dan wawancara terkait informasi manajemen farmasi di Rumah Sakit Bakti Kartini. Saya Anggita Fitriawati selaku koordinasi wawancara, dan bersama dua rekan saya yaitu Dinda Aulia Habibjana yang akan mewawancarai aspek penimbunan obat serta distribusi dan pelayanan obat. Kemudian ada Ganda Simpadia yang akan mewawancarai aspek pengelolaan obat kadaluarsa dan distribusi. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa kami berbicara? Atas kehadirannya saya apoteker Bakti ini, kebetulan saya diamanahkan di sini sebagai kepala divisi farmasi di Rumah Sakit Bakti Kartini. Baik, terima kasih Bapak. Kami akan mulai dengan aspek pertama yaitu perencanaan dan pengadaan obat. Bagaimana cara Bapak menentukan kebutuhan obat di Rumah Sakit Bakti Kartini? Sumber data apa yang digunakan? Apakah berdasarkan konsumsi atau pola penyakit ilmiah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaannya saya jawab. Bagaimana kebutuhan untuk di instalasi farmasi di sini kita dengan metode kombinasi antara metode pen dengan metode konsumsi. Metode pen itu kita pen itu kita jabarkan pen itu dengan vital. Obat-obat vital itu kita di sini hampir menyerap 80% kebutuhan di instalasi farmasi obat-obat kronis di sini. Terus yang kedua esensial yaitu obat-obat yang dibutuhkan. Yang satu lagi non esensial berarti obat-obat penunjang seperti vitamin, suplemen dan juga untuk kebutuhan lainnya di masa kemudian setelah. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana mekanisme pengadaan obat termasuk pemilihan PBF serta bagaimana proses penerapan takaran yang terjamin mutu dan legalitasnya? Terima kasih. Sebelumnya kita sebelum memilih vendor atau distributor, kita memilih distributor yang resmi, yang dia itu berskala nasional seperti PT Spal, Farmasindo, kita juga ARM, kita di sini dari antar mitra ada. Jadi itu mereka tuh memiliki track recordnya itu baik gitu sebagai distributor nasional. Kebetulan kita salah satu juga alangkah lebih baiknya itu memiliki distributor itu yang lebih dekat dengan lingkungan rumah sakit, sehingga kita pemesanan itu bila kita ada pemesanan situ di pagi hari, maka siang itu insya Allah dia udah ready. Dan juga kita juga emang pemilihan distributor itu mereka itu ada memiliki spesifikasi tertentu. Kalau seperti Excepal mereka lebih banyak obat kronis, seperti kalau APL itu mereka itu rata-rata obat-obat yang sifatnya itu inhalasi atau nebulizer atau obat-obat asma gitu. Jadi kita juga mempertimbangkan salah satu itu adalah aspek lifetime untuk pemesanan obat itu. Jadi kita pilih juga beberapa perusahaan itu yang memiliki kecepatan untuk pengiriman obat itu merupakan salah satu poin yang tertinggi. Dan juga aspek legalitasnya itu mereka itu mengirimkan company profile. Di company profile itu mereka tentang pendirian perusahaan, juga izin dari apoteker yang mengesahkan. Jadi kita salah satunya memilih itu, dan juga supaya legalitasnya itu, dan juga obat-obat yang dikirimkan itu obat-obat yang benar-benar asli, bukan dari obat palsu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Pertanyaan aspek berikutnya aku dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, terima kasih Anggita Putri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Aulia Habibijana. Pada sesi ini, saya akan mewawancarai dua aspek, yaitu penyimpanan obat serta distribusi dan pelayanan obat. Mohon izin melanjutkan ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, pada aspek penyimpanan obat, yaitu bagaimana penerapan prinsip FIFO atau First Expired, First Out, dan FIFO atau First In, First Out dalam penataan gudang penyimpanan obat. Prinsip mana yang menjadi prioritas utama? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses penyimpanan obat ya. Pertama, kita penyimpanan obat itu berdasarkan juga stabilitasnya juga, dan juga berdasarkan bentuk sediaan. Di sini bentuk sediaan seperti sirup, tablet, dan juga kita menerapkan juga sistem penyimpanannya itu berdasarkan farmakologi. Terus juga tadi pertanyaannya yang tentang FIFO mana yang lebih efektif. Untuk di tempat kami lebih cenderung kita berdasarkan FIFO. Kadang-kadang begitu datang dari distributor atau vendor itu, kadang-kadang ada beberapa obat itu malah justru yang expirednya lebih cepat. Jadi kita usahakan yang FIFO itu lebih kita utamakan supaya untuk menghindari adanya dead stock gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak memantau suhu dan kelembapan ruang penyimpanan? Lalu bagaimana prosedur pencatatan dan kontrol stok untuk mencegah kekosongan atau penumpukan obat? Untuk penyimpanan obat berdasarkan stabilitas atau suhu, kita di sini menyediakan kita pantau berdasarkan ada namanya kartu monitoring. Jadi kita pantau, dan juga kita ada temperatur untuk suhunya. Jadi kita tiap pergantian shift kita kita membuat titiknya gitu. Nanti akan kita tarik garis dan akan menjadi grafik sehingga obat yang kita simpan itu insya Allah stabilitasnya itu terjamin gitu. Jadi lebih sesuai dengan yang ditetapkan oleh dari perusahaan yang membuatnya. Jadi disebut dari prinsipalnya pembuatnya. Untuk pencatatan dan kontrol stoknya bagaimana? Pencatatan di kontrol stok kita untuk obat-obat seperti di sini obat-obat kronis ya, karena di sini sifatnya kalau obat kronis itu sangatlah cepat ya. Kadang-kadang juga untuk untuk menghindari adanya kekosongan itu kita usahakan untuk menyediakan stok, dan juga kita ada dilebihkan kurang lebih 10% dari dari stok yang udah kita persiapkan gitu. Kita lebihkan spare-nya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pada aspek distribusi dan pelayanan obat. Yang pertama, bagaimana prosedur penyaluran obat dari gudang ke unit pelayanan atau pasien sesuai standar distribusi? Oke, kita obat yang diterima dari distributor itu kita lihat dulu fakturnya itu, dan juga nomor batch yang dikirimkan, dan juga tidak melupakan expired date-nya gitu. Kita perhatikan juga. Setelah itu dari gudang didistribusikan ke unit pelayanan, lalu didistribusikan barang tersebut. Terutama kalau kita di sini hampir 80% itu obat yang dikirimkan dari distributor yang kronis dikirimkan ke di sini namanya kita apotek Rajal, perawat jalan, hampir rata-rata gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana implementasi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien, terutama untuk obat kronis dan antibiotik? Terima kasih. Untuk obat kronis itu penyediaannya itu hampir 30 hari untuk kebutuhan pasien tersebut. Jadi kita kita edukasikan, komunikasi informasi edukasi itu terutama untuk obat-obat yang sifatnya dengan pemakaian khusus. Untuk pasien-pasien geriatri, pasien pediatri itu lebih kita utamakan. Terutama untuk obat-obat yang sifatnya khusus seperti contohnya seperti Symbicort, kita edukasi untuk memakai Symbicort ini kita harus perhatikan aspeknya dulu. Kita angkat dulu Symbicortnya, kita buka, kita setting dulu kita buka penutupnya, kita setting dengan zigzag, terus kita edukasi supaya dihirup obat
obat Symbicort tersebut dan juga ditahan selama berapa menit gitu. Dan juga serta misalnya contohnya kayak obat-obat insulin gitu, jadi disuntikan misalnya contohnya di bawah otot atau di 3 ruas jari di atas kaki besar gitu. Sudah Bapak, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih untuk Adinda. Perkenalkan, saya Zahwa Sinta Nuria. Saya akan melanjutkan wawancara pada 2 aspek terakhir, yaitu pengelolaan obat kadaluarsa atau rusak serta dokumentasi dan evaluasi. Mohon maaf, izin saya melanjutkan. Pertanyaan pertama, aspek pengelolaan obat kadaluarsa atau rusak. Pertanyaan pertama, bagaimana sistem deteksi dan pemisahan obat yang mendekati ED atau expired date? Apakah terdapat kartu monitoring khusus? Ya, terima kasih. Untuk pemantauan obat kita ada tiap masing-masing masing-masing tab atau masing-masing tempat itu ada PJ masing-masing PIC-nya. Jadi PIC itu biasanya tiap dia shift itu mereka mengontrol tiap box obatnya itu obat-obat mana aja yang kira-kira kok yang slow moving, terutama yang kita perhatikan adalah slow moving, karena yang bisa terjadinya itu dead stock atau stok itu bisa expired itu adalah obat-obat yang slow moving. Itu harus tetap pemantauannya, dan juga bila 6 bulan sebelum expired itu juga kita tandain stiker gitu supaya menandakan kalau obat tersebut itu kalau bisa obat itu harus dikeluarkan atau didistribusikan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, jika ditemukan obat kadaluarsa atau rusak, bagaimana prosedur penanganannya? Apakah dilakukan pemusnahan atau pengembalian ke PBR? Oh iya, terima kasih. Ini contohnya boleh disebutkan nama contoh obatnya ya? Nah, kemarin ada teman menceritakan PJ dari obat tersebut gitu. Obat ini bulan November ini mau expired Pak. Jadi saya usahakan untuk dikomunikasikan dengan distributor kalau obat ini udah mau expired gimana nih Mas gitu. Ayo udah kalau gitu disiapkan obatnya dan juga dilihat fakturnya. Nanti akan diproses distributor untuk dilakukan penarikan atau pengambilan kembali obat tersebut. Dan juga bila obat-obat itu expired, kita di sini kita simpan dulu, nanti akan kita musnahkan gitu. Ada pihak ketiga yang akan melakukan pemusnahan tersebut. Baik, untuk aspek yang kelima yaitu dokumentasi dan evaluasi. Pertanyaan pertama, bagaimana format dokumentasi obat di instalasi farmasi? Apakah sudah mengacu pada regulasi, misalnya Permenkes nomor 72 tahun 2016? Ya, terima kasih. Untuk dokumentasi pencatatan gimana? Dokumentasi obat di instalasi farmasi, apakah sudah mengacu pada regulasi, misalnya Permenkes nomor 72 tahun 2016? Iya, kita secara hukum dan legalitas kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kita mengikuti pendokumentasinya sesuai dengan peraturan Permenkes tersebut. Yang terakhir, sebagai penutup, tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam menerapkan manajemen farmasi yang efektif di rumah sakit ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali yang terakhirnya. Kalau dari pengalaman yang saya yang praktikan di sini itu yang paling sekali kita itu kan yang kita terapkan itu adalah bagaimana caranya kita itu memenuhi kebutuhan dengan tidak melanggar aturan-aturan atau norma dan juga peraturan dari yang sudah ditetapkan. Jadi kita benar-benar itu usahakan untuk melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Bila pasien-pasien itu perlu di KIE atau dikomunikasikan, kita berikan, atau bila misal terjadi kekosongan kita juga bisa informasikan ke pasien tersebut. Insya Allah obat itu nanti datang beberapa hari kemudian gitu. Atau juga kita melakukan beberapa kerjasama MOU dengan rumah sakit lain atau dari teman-teman kita gitu untuk lakukan peminjaman obat gitu untuk memenuhi kebutuhan pasien, sehingga pemenuhan kebutuhan pasien itu kita usahakan pasien yang berobat ke sini keluar dari
rumah sakit kita usahakan gitu insya Allah keluar dengan membawa obat gitu. Kita usahakan itu insya Allah sebaiknya. Baik Pak, terima kasih. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Taufik atas waktu yang diberikan dan informasi yang sangat bermanfaat untuk penyusunan laporan kami. Sebagai penutup, mohon izin apakah kami diperbolehkan mengambil foto dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan Pak? Boleh, insya Allah ambil dokumen yang yang tadi udah kita diskusikan, silakan kita persilakan.